Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor. Seperti biasa ada kami berdua, ada Biru, ada Bro Ayung di sana. Sesekali Biru juga digantiin sama Bro Ogan, tapi tetap Bro Ayung yang akan bercerita di sana. Si setia ya Bro Ayung ya. Iya, insyaallah. Dan sebelum menuju ke Bro Ayung, kami mau mengucapkan sebagai perwakilan mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan semuanya yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun itu. Terima kasih banyak. Baik, langsung aja, nggak usah pakai lama-lama. Bro Ayung, monggo waktu dan tempat dipersilakan Bro Ayung. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Lagi-lagi seperti biasa aku mau nyapa kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali ada kami berdua, ada Mas Biru, ada saya, ada Tempe di sana juga. Ada Tempe nanti makannya nanti. Seperti biasa kita akan menghadirkan menyuguhkan cerita-cerita horor, cerita-cerita misteri dari seputar kita atau dari para subscriber atau yang lainnya. Semoga menghibur. Langsung ke cerita ya. Langsung cerita, ada apa cerita? Ada cerita apa Bro? Ya, baiklah. Kalau sebelum ke cerita ya, ngobrol sedikit, Bang. Bang manggilnya biasanya Bang Ogan, manggilnya ya. Bang. Kalau ini kan Mas Riam. Jadi kalau sekarang mungkin di Tumaritis tentunya ya. Aku kan orang Tumaritis, ngobrolin di sana agak ada berbeda. Kalau sekarang ada orang ngandut, orang yang perutnya membesar, blending. Ini kayak ini. Hah? Itu nggak terlalu. Enggak terlalu ya. Nggak terlalu. Kata sweet. Taswid itu 6 bulan 7 bulan itu ya seperti itu. Kalau ada orang bahkan belum sampai segede itu, ada kabar ini ngisi, apalagi mantan baru misalnya. Oh, ini perempuan. Perempuan kirain laki-laki. Iya ya, belum disebutin laki-laki dan perempuan. Jadi ambigu nanti. Bener. Ini perempuan hamil muda aja sudah menjadi momok. Apalagi untuk yang ngandut, yang hamil dan keluarga. Warga sekitar aja udah arahnya pikirannya ke sana pasti. Ke sana kemana? Maksudnya gimana sih, nggak ngerti. Ada orang hamil. Iya. Zaman kuna. Zaman saya kecil wis. Pasti serem Bi, karena nanti akan ada kunti. Oh, kayak gitu. Iya, oh, iya. momoknya kan seperti itu. Dan nyatanya emang seperti itu. Kan ada kunti lokal kemarin ya, yang di cerita sebelumnya. Dan juga biasanya akan menyedot kunti-kunti yang lain. Ini akan berita bagus, tapi nggak bagus terutama buat anak-anak. Karena ini akan mengganggu arena permainan kita yang di malam hari. Sore aja udah serem karena cenderung akan ada gangguan-gangguan dari makhluk tersebut. Kita mencoba untuk menepiskan. Orang tua selalu ngomong, "Alah, jadi pikiri kayak kueta makhluk gaib ya ada, tapi kan sejen, beda ruang, beda ini kan, beda dimensi," bahasanya seperti itu. Kayak nyong kita. Kalau ada ya wong dari dulu juga ada seperti itu. Kalau kamu mikirin pasti nantinya ada, mendingan jangan dipikirin. Tapi wingi biaya ya Pak, dia sendiri yang ngomong, yang mengiyakan. Membantah tapi mengiyakan. Iya, ada keceplosan ibu-ibu nyai-nyai seperti itu. Nanti dia yang malah kita disuruh tenang, udah mulai madrasah kan ngerti nanti bacaannya apa, biar kita terhindar dari hantu-hantu gimana. Tapi dia sendiri yang nyediain bangsanya itu lebih sesajen apa buat keamanan. Kan kadang-kadang lucu ya, kita tadinya nggak mikirin jadi dipikirin gara-gara omongannya nyai-nyai tersebut. Kadang-kadang wah sendiri siapa kayak gitu kan aneh. Kalau sekarang ada orang hamil bodo amat kan, kalau bukan keluarga ada orang lain juga paling ada suaminya apa enggak kan, seperti itu kan. Kalau ada suaminya, hamilnya rentangnya itu pas apa enggak, kok terlalu dini tapi udah gede duluan. Kan ada yang seperti itu. Jadinya gibah ya. Jadi permasalahan, jadi omongan. Kalau udah kesana udah nggak ada apa-apa. Seperti itu. Nah, ini akan cerita ke zaman dulu kala saya lagi kecil-kecilnya dulu itu lebih. Jadi yang namanya tadi kebun-kebun banyak luas sekali. Bahkan kemarin ada yang lucu. Mak saya habis ngambil sertifikat tanah nggak lebar yang ada rumahnya yang saya tempatin itu, akhirnya jadi juga alhamdulillah ada pemutihan akhirnya ada biaya ringan, terus udah jadi lucu langsung ditawarin dari pihaknya kelurahan yang menyerahin
kepon di godek nasi sana apa ora kata dia. Ngeri ya, langsung kayak gitu. Langsung seperti itu, ya kan. Kalau orang tua yang ngomong ke anak, mau godek-godek apa, kita masih bisa makan, ya kan. Makan dari sini kan. Iya, dari sini gitu, dari kawan. Nah itu enggak sih, kita makan dari Allah. Dari Allah, betul. Ini aja syariatnya saja. Nah terus Mak ngomong hubungannya tadi yang kebun-kebun luas, emang dari dulu itu kebun luas-luas banget dan banyak kan milik satu orang. Itu ngomong di kelurahan, Bu Haji udah meninggal, tapi keturunannya itu nampani atau menerima 50 lembar sertifikat tanah di desa itu top. Iya. Yang bikin saat itu, yang barengan sama mamaku. Berarti yang udah bikin lama kan, ya udah banyak lagi. Makanya ada besar harapan ke depannya. Kalau mau ngadem-ngadem, mau banyak pohon, jadi tumar di sana. Karena selama orang itu masih kaya, ya aman. Kayak gitu loh. Nah, ini sekarang apalagi dulu. Jadi kan lebih banyak kebun, lebih banyak ya tempat-tempat yang menakutkan lah seperti itu. Apalagi kecil-kecilnya saya dulu kedengeran. Ini ada orang yang sudah lahiran satu. Terus kalau sekarang ada orang KB, kelahirannya itu rada jarang-jarang. Dulu kan ini lahiran, ini satunya meteng, ini satu lagi wasapa, bibi sapa. Kadang-kadang yang tua aja masih hamil gitu loh, yang udah punya cucu. Tapi kebanyakan yang pengalaman saya sendiri yang pernah ini ya menyaksikan ada sosok-sosok kayak semacam kuntilanak. Aku ngomong semacam karena nggak berani memastikan, tapi ya modelnya dress-dressnya seperti itu. Itu kebanyakan bukan orang tua yang ngandung, tapi kebanyakan pasangan anyar muda. Ya mungkin karena penararannya kalau pasangan masih wangi kali ya. Masih wangi, masih bolongan udah nggak lapuk. Lapuk. Iya kalau ya, udah tua kan lapuk. Darah lawas. Darah lawas. Bro Ayung sambil makan tempe. Boleh. Iya. Itu cenderung pasti pasangan-pasangan muda. Jadi mereka mungkin dari cara prosesi kelahirannya ya masih gamang, masih takut. Satu yang lainnya biasanya dikaitkan dengan mistik. Persiapannya itu banyak yang kurangnya, entah sesaji dan lain-lain. Dulu, kalau sekarang sudah banyak bergeser. Akhirnya apa? Mereka-mereka lah yang jadi target untuk dihantui. Dan itu bukan satu malam biasanya. Kebanyakan yang pernah saya alami dulu sama teman-teman itu, gangguan itu berkisar di 40 hari dari tes kehamilan itulah ya. Dia mengandung 40 hari sampai hari kelahirannya si bocah, jabang bayi itu selalu. Dan itu kalau dipikir-pikir 4 bulan, 9 dikurangi 4 bulan, oke, 5 bulan itu horor. Gara-gara orang satu ngandung itu satu. Ya kan? Berarti kita 40 hari atau 4 bulan. Oh iya, 40 hari. Berarti ya hampir mau 7 bulan full ya, kayak gitu. Jadi kita kebanyakan kalau main malam, namanya dulu kan permainan malam itu banyak banget, inglo-inglonan, umpet-umpetan. Apa kalau bahasa Inggrisnya hide and seek apa gitu ya. Itu berarti ya hampir kuntilanak tiap hari dong Bro Ayung. Karena banyak orang hamil gitu kan. Putus nyambung gitu. Gak ada putusnya. Tapi kan tadi pembelaannya banyak bukan yang muda-muda. Kalau yang udah ayit lah, wis tua-tua gitu, golongan lawas itu nggak terlalu. Enggak lah, dia enggak digangguin. Tapi yang baru-baru, dan apalagi misalnya si cewek itu bukan orang situ asli. Jadi misalnya kita orang Tegal gitu ya, ceweknya orang Brebes, orang Wetan, apalagi disinyalir di sana itu punya budaya yang berbeda, punya cekelan atau agaman dari orang tuanya itu dipegangin sesuatu. Jadi kayak menarik, nah energinya di situ, waduh gitu, itu pasti rame. Jadi kayak kejadian biasanya si A yang memang misalnya Lastri sama Udin itu orang situ, Lastri orang situ, dia hamil untuk pertama kali, muncullah sosok tersebut. 1-2 kali orang melihat, gak terlalu, palingnya kelebat-kelebat, tapi gak ada gangguan yang benar-benar bikin serem, kecuali memang si perempuan itu orang jauh biasanya, atau suaminya orang jauh, tapi ada embel-embel dia itu belajar sesuatu lah. Mungkin kata kuntilanaknya, orang sini bacin gitu. Bacin, blenger. Paling nanti disubuki sama nyai itu. Nah gitu. Itu makanya. Ya itu. Nah satu saat, namanya kayak gitu ya. Saya itu kalau malam kan mainannya nggak jauh-jauh, pasti umpet-umpetan.
dengan ceplik-ceplik itu yang dari bambu-bambu di depan rumah. Itu kan buat nyala-nyalain apa enak banget. Tinggal wong pakainya minyak tanah ya. Delas minyak tanah begitu, jadi sentir di depan rumah itu kelihatannya itu, kalau terasnya kelihatannya cuma sedikit, apalagi jendela itu nggak kelihatan banyak kan. Setiap rumah begitu nanti kita umpet-umpetan agak malaman dikit, kita ngeluarin mobil-mobilan. Waktu itu lagi ada gangguan yang paling parah, ngeluarin mobil-mobilan yang dari bambu dibelah-belah, terus ditata-tata, akhirnya bikin truk diikat pakai karet-karet itu loh, bannya pakai sendal jepit. Iya. Pernah main itu, Vi? Pernah. Sini kan modern, masih ada kayak gitu. Pernah lah. Oh pernah ya. Nanti lampunya pakai obat nyamuk, kita keliling-keliling kampung seperti itu. Kalau dibawa cepet, obat nyamuknya tambah terang. Iya gitu. benar. Itu keren banget dan bunyi cicit kayak gitu. Kita tindihin bata, ngangkutin apa aja lah, mangga biasanya di belakang karena truk sih. Nah, malam itu adalah sekian bulan kita itu ngalami gangguan-gangguan dari makhluk, terutama yang namanya kunti. Tapi satunya yang kunti yang punya kikarwet, kita takut tapi nggak terlalu, karena dia itu memang endemik situ, udah peliharaan lah gampangannya. Ya kalau ada apa-apa tinggal ke kikarwet gitu. Kikarwet, kira beres gitu kan. Kadang-kadang orang tua begitu, tolong wet taleni wet gitu. Tolong pintunya kandangnya jangan dibuka. Kucing apa kunti kan gitu, Bi. Nah itu memunculkan sosok kunti-kunti yang lain ini yang kadang-kadang dia itu nyebelin dan sering gangguin gitu loh. Kadang-kadang malam itu kan berarti hari kelahirannya seseorang dan istrinya memang bukan orang situ. Istrinya bukan orang situ, kalau tempat tinggalnya dari rumah saya itu Ngetan, Kalingan satu, kebun yang cukup lebar. Situ isinya mangga-mangga semua lah sama bambu. Nah, malam itu kata Simba si ini, sebut saja namanya Wadmi, yang perempuan itu mau ngelahirin. Wadmi kayonge wengi iki bakalan metu bayine. Malam ini sepertinya jabang bayinya bakalan keluar. Tapi kalau ini nggak keluar yang esok. Apa ya Pak? Wetone iki ngomong sama Mbah. Ya mbu urusane kok. Mbu bukan urusannya cucu kita, bukan tinggal tungguin aja. Kalau rebo ya depannya kalau ya seperti itu biasanya. Akhirnya bocah-bocah aja pada metun disit, anak-anak jangan pada keluar dulu, cucunya bahkan 2, saya sama abang. Semau apa? Ngpon dolanan ku, mau main-mainan, mau mobilan, aku nyelemong duluan. Iya maksudnya lagi rame gembrangseng itu bukan wedangan yang mau nyala, maksudnya banyak riuh. Suara sana sini gitu. Suara sana lagi sini. Banyak omongan-omongan. Lagi banyak kabar-kabar isu-isu yang seperti itu dan kebanyakan makhluk-makhluk halus. Emang waktu itu aja ngomong itu sekitar 7:30, kita baru saja matiin TV yang dari aki setrumnya, dan itu matinya cetak bunyi gitu. cetak. Kadang-kadang masih ditapuk sama babak baru slep mati. Oh juru-soro sama mati temenan. Takutnya nggak bisa hidup lagi. Nggak hidup lagi karena setrumnya habis kan. Kira malam itu cuma ada suara jangkrik-jangkrik dan kawan-kawannya Mbak yang biasa begadang malam itu belum datang karena masih terlalu sore. Mbak ngomong begitu, nanti banyak gembrangseng di luar, jangan keluar. Itu aja udah ada bunyinya, Bi. Udah ada bunyi suara. Entah ini perasaan kami, nyatanya saya ngelihat ke abang ya, ke kakak, dia juga, gue apa ya? Itu apa? Suara apa? Sama-sama ngedenger. Dan Mbak yang ngomong sendiri aja, Gani kayak ini ya bapakmu, kok jam segini, kayak nggak pantas gitu loh. Dia ngomong sendiri, nanti banyak gembrangseng. Di luar itu udah ada suara kik, kayak suara itik yang kecil, ketik kecil ya. Jadi anakan ayam gitu kan. Terus di samping jendela, kalau saya kan rumahnya dulu jenengan pernah masuk, cuman lurusan doang. Terus kamarnya sebelah sini semua yang dulu ada tipsi banyak, asik. Itu jendela, di samping jendela ini ngobrol di ruang tamu. Terus di sampingnya tuh kedengaran kik. Ya, Moni. Nah, ada geger apa kalau bapak-bapak mbak yang laki kan lebih didoirkan, maksudnya jangan mikirin yang kayak gitu supaya nggak pada takut. Tapi nyatanya kerungu ya, bocah. Apa sih mbah gue? Apitik belum tenjingnya kelalen. Ngomong. Dia itu pura-pura keluar. Itu Mbah Putra. Mbak Putri. Mbak Putrinya. Mbak Putri keluar. Mana lu nggak? Aja nengene. Mabur.
Kadang-kadang kan kita yang jadi anak kecil pitik tapi disuruh mabur kayak gitu ya. Enggak disuruh, kita juga takut tapi penasaran ikut keluar. Itu kadang-kadang kebagian sedikit, Bi. Jadi rumah saya yang lugu itu sama rumah sampingnya adanya bahkan rapat. Cuman ada sentong ya seginilah. Nah, celah di atas otomatis ongkleh, genteng ketemu genteng itu cuma sedikit banget. Itu kelihatan kayak kain yang cuman tinggal ujungnya doang gitu loh. Selebat, astagfirullahaladzim. Kayak Mas, apa sih Mbah? Apa ayam? Ayam mabur, bilang kayak gitu. Ya ayamnya bisa mabur, wong ana swiwine, wong ada swiwi. Tapi kayak sprek. Dari dalam kadang-kadang bayang lagi, sengaja godain. Kuntilanak nang mabur kayak gitu, diperjelas. Langsung lari semua ke dalam. Itu takutnya terakhir, dia udah kabur. Udah kita abang ya, kita sama kakak itu dalam selimut udah begini. Tapi yang aneh, nyetelnya radio. Kalau pas di malam kan ada kadang-kadang data yang malam itu ini pelet ya serem lagi, Bi. Akhirnya Mas metu ora yu dulu kalah sama keinginan, tetap aja kita keluar bawa mobil-mobilan. Obat nyamuk, gue nyamuk, gue lemut kok malah disemplaki kayak gitu buat lampu. Iya, buat lampunya. Kalau tetap aja kita keluar, padahal udah diwelingi, udah diingatkan, dan tadi aja baru gres banget ada kunti terbang, walaupun kita kelihatan itu jam berapaan kira-kira? Setengah 8 ya. Saya jelas banget karena dulu kan jamnya gede, bunder. Itu sekitar setengah 8-an. Itu jamnya masih muter atau setengah 8 terus gitu? Masih muter ya? Masih muter dan bunyi. Kalau tengah malam bangun nih, gitu. Ada bunyi begitu. Biasanya di per jam 12 kita ada setelan seperti itu. Tapi yang nyebelin kalau kita lagi perasaannya takut, orang tua tidur semua, kakak tidur, jam itu seolah-olah kenceng banget, kelak. Iya. Aduh, horornya luar biasa, Bi. Yang kayak gitu tuh aku nggak suka banget. Pengen tak kepuk tapi butuh, ya kan. Akhirnya ini jam ini nggak ada suara. Ini nggak ada suara, senyap ya. Mirip kayak gini tapi tebel. Iya, yang tebelnya. Yang dulu Iya, dulu bunyi klek-klek, baterainya kayaknya gede kalau nggak salah. Itu saya tetap keluar. Tapi pas di pengkolan rumah itu belum jauh bener-bener. Saya keluar dari depan, ngelewatin asparagus yang dibentuk itu lah ya, di depan itu, terus nyamping ke arah kiri, tek, baru berapa langkah itu ketemu pohon kapu anjing. Kapu anjing itu tempat yang bergelayutnya sosok dan terutama kunti lah di situ. Kesananya ada pohon-pohon gayam dan kata Mbah, dulu itu di sini kali. Ada aliran air di situ kali, jadi tabet, singit gitu ya. Dan waktu itu belum ada rumah, sampai sekarang juga nggak ada rumah sih. Saya mandek di situ, kita otomatis nggak ada penerangan. Berapa orang? Berdua. Mau ketemuan sama kawan-kawan. Nanti yang sekarang jadi musola, Mas, yo, jadi kakak saya cuma diem. Ayo jalan, engkau meneri ban di situ. Pura-puranya benerin ban, jadi ban bener. Jadi ini ya kawan-kawan, kalau ban dari sendal dibentuk bulat, terus ban belakang kayak truk beneran dirapetin begitu kan tebel, kena becek kan, kelihatannya kayak off-road, keren banget kan. Itu dicopotin padahal nggak ngapa-ngapain. Dicopotin baik, tadi udah bener kayak gitu nih, kayak itu apa saya pikir itu kayak brongsongnya nangka itu. Waring. Iya, waring. Karung beras biasanya kalau nangka-nangka itu kan ditutupin. Iya, itu. ditutupin. Niatnya buat apa sih? Dari ini ya, codot apa sih, kelelawar. Biar aman gitu biar ya. Aman. Saya pikir itu, terus waringnya nangka apa nek? Nangka apa? Itu pohon apa? Emang pohon nangka? Oh iya, pohon kapu anjing. Itu siapa ya, Mas? Embuh. Apa-apa ora weruh? Pura-pura kita nggak tahu. Emang dia di sudut sana, misalnya ruangan ini kotak ya, emang kotak sih, di sudut sana pohonnya. Kita itu emang agak nyerong. Itu nggak ngeliatin ke sana, ada. Jaraknya itu berapa kira-kira? Paling 4 meteran. Oh, dekat berarti. Tapi emang ada pohon-pohon yang lain. Iya. Cuman dia itu tetap aja segelap itu ya kelihatan banget. Cuman kalau dari ini kelihatan banget kayaknya seperti apa. Jadi di atas ini cuman gelap, kita nggak bisa mendeskripsikan ini rambutnya kayak, tapi putihnya itu membentuk orang duduk lah. Iya. Dan kalau duduk nggak pantas karena rantingnya kecil-kecil, harusnya patah. Iya. Kalau orang duduk, jadi lewat ke sana sambil Bismillahirrahmanirrahim. Kon apa? Aku Anas.
Oh, Fatihah, ya wis, aku bisanya Fatihah kecil, Bi. Alhamdulillah, dia anas, bolak-balik kayak gitu. Ada suara kayak gitu. Layu apa orang mas? Layu bayu baru lari. Jadi kita itu inian dulu, kompromian lari. Tapi kalau udah deket teman-teman, itu teman-teman udah kelihatan kan, udah kelihatan ada mobilnya. Pura-pura stop. Aduh kayak gue, jangan begitu. Ini nafasnya jangan gitu, nanti kita ketahuan. Diatur banget diatur. Dulu kan nggak ada main, sekarang anak-anak bawa itu kan termos air. Dulu mana ada, minumnya dari alam, dari buah-buahan, dari apa aja. Saya tenang-tenangin. Nanti pulangnya primen, baliknya primen. Pulangnya itu gimana? Mau tadi aja ada nginep apa ya nih masjid. Nginepnya di masjid aja. Nanti paling tengah malam dijemput. Iya, Mbak nemuin cucu-cucunya itu nggak ada di kamar, paling dijemput. Biasanya kan kayak gitu. Lah bodo amat. Udah kelihatan teman-teman lupa semua biang kayak gitu. Yang kayak gitu udah lupa. Nah, akhirnya pas udah ketemu teman-teman, ternyata temanya ya itu juga kuntilanak. Iya, temanya kuntilanak. Dan tadi teman-teman yang berangkat ada 1-2 orang juga ngeliat katanya. Tapi katanya punya kikarwet, baik soalnya. Jadi bukan baik dalam artian mereka itu nganterin. Iya, enggak. Cuman enggak jahat lah. Enggak jahat. Dan dia itu punya tongkrongan tersendiri lah. Punya kikarwet itu selalu di tempatnya Birodia. Itu sebut saja namanya Birodia. Itu selalu di sudut rumah. Kalau nggak sebelah kanan, sebelah kiri itu duduk dan didis. Dia banyak kutunya kayak gini terus. Ngelurus-ngelurusin rambut. Emang dia nggak sombong, jadi gimbal begini, tapi dia nggak jahat kayak gitu doang gitu loh posisinya. Kalau kita nggak ngeliatin, nggak merasa takut juga aman gitu. Tapi kalau yang lain itu kan yang wirawiri itu diceritain kayak gitu. Iya, ini kan sahabat tadi lah, aku nama samaran mau ngelahirin yo. Malam ini pasti paling serem. Gimana kalau kita mainnya itu lewatin rumahnya? Jadi dari tempat kita tongkrongan, nanti ngidul ke arah kali yang biasa situ lewat. Biwatmi bakalan lahiran. Iya, tapi nanti bakalan itunya kan ke situ. Ya kalau satu punya kikarwet nggak terlalu serem. Padahal tampaknya sama aja. Tapi kalau misalnya yang lain yang nakal-nakal, tapi kalau nggak ke situ kita nggak dapat jajan. Rame orang berbanding lurus dengan banyak jajan gitu loh. Jajannya ya kacang, bodin. Dulu kan ya jajan nggak ada yang mewah, itu udah mewah banget. Tambah kotok-kowok itu kuping gajah. Kita itu akhirnya setelah muter beberapa tempat sembari nyari ini mangga-mangga yang jatuh di muatan truk itu udah pada penuh, tetap aja nyamperin ke tempatnya Nyiwadmi. Baru pembukaan berapa kalau sekarang paham pembukaannya. Kayaknya tangesuk dari dalam itu kedengeran dukun bayi. Kayaknya tangesuk. Daning suwe temennya kok lama banget. Lah ya emang kudune kayak gue. Enggak, kalau misalnya sekarang namanya mau ini, kalau pagi kan beda lagi. Ya ganti ya goblok, ganti namanya ganti. Iya ya. Kadang-kadang kita ketawa omongannya orang tua, ceritanya kita udah sekolah, jadi orang tua goblok-goblok gitu loh, konyol omongannya gitu kan. Akhirnya keprimen sih Daning laka setan, malah nanya yang lain. Kadang-kadang kan rombongan 6 orang, 7 orang, 7 anak gitu ya. Laka setan, coba dilang-ilang nih ngomongan. Gak ada nyariin tapi kalau ada lari berjamaah. Tapi nyariin kayak gitu, iya sepi ya, masih sepi lah. Wagu ya, balik itu balik mungkin 10:30. Itu udah main kenyang banget kalau dulu. Saya di rumah sama kakak tidur. Itu pulang nyampe rumah selamat gitu. Aman, nggak ada. Dan berarti kan memang memastikan bahwa di Kapuanjing itu memang makhluk, bukannya karung. Nggak ada sih buktinya. Iya, nggak ada. Saya cerita sama Mbak Miki, ya Mbak, tadi kan ada itu putih-putih. Nah nanti ngomong sembarangan katanya, nanti datang ke sini. Kapuanjingan. Nah gue umae di situ rumahnya katanya. Kalau rumahnya di itu berarti ada pintunya. Kan anak kecil nanya begitu. Masaknya primen, masaknya gimana? Nanya, alah, kata menang wis bengi diomongin begitu. Mereka kan besok mau sibuk ke sawah. Banyak nanya anak kecil garitura, kalau bisa diobat tidur kan seperti itu. Dia tidur, beliau tidur, saya kelap-kelip. Iya ya, tadi bentuknya begini. Kok nggak putus? Kok rambutnya begitu? Itu perasaan di jendela di luar itu kruk ayam dewasa. Kali ini ayam dewasa, dan itu pun katanya penyamarannya itu juga kruk. Tak berani-beraniin. Jadi jendela itu sama kuku di krek.
ini ada orang melek loh, lu mau ngapain gitu loh. Dan saya berani karena ada mbah. Iya. Kerak tak giling kerut, dia diem. Terus saya diem lagi, bunyi lagi, keruk, nganggo duit 500-an gemir, keruk, tak tok, malah dia merin sama mbak. Berisik teman sih, bocor gelem turu. Anak kuntilanak mbak, di mana? Di luar. Buka ini jendelanya biar orang tua ya. Wah, deleng dewek kuntine siapa? Selewer gitu. Nyebelin banget. Iya nak langsung iya ada lewat tapi jauh. Jadi kan samping rumah itu agak lega, terus ada pohon kayak jambu. Masih kecil-kecil lah pohon, terus ada pagar bambu, kesananya baru setapak. Nanti dapat sampai musola ada tikungan begitulah. Pohon cengkir di situ ada pohon cengkir kelapa kecil. Jadi dibuka bral begitu angin dingin kan langsung bos. Udah tengah malam. Endi langkah-langkah nih bocah dasarnya sliwer. Saya malah nggak terlalu lihat. Jadi saking banternya kayak full speed lah seperti itu. Dia itu langsung astagfirullahaladzim. Tadi ngana ya bapak mau manggilnya bapak. Jadi kamarnya beda. Dia nemenin cucu tidur gitu. Ada ningkas sliwer pak. Nah nggak ada daripada turu kak. Dia nggak ngurusin. Ya, nyatanya nggak bakalan matiin gitu loh. Dia cuma emang ada lah. Kalau dulu mau pocong mau kunti kan kayak digelar begitu banyak, aja. Akhirnya malam itu terlewatkan dan pagi hari ternyata udah ada kabar si Watmi udah lahir. Dan kerepotan banget. Itu dilebaikan atau enggak? Sing nenggoni antri katanya. Apa nih kuntine antri katanya. Mending ada kuntinya karuet. Dia kayaknya ngalang-ngalangin gitu loh. Tapi sing antri akeh mbah. Ya mbu jarine loro terlu. Ada 2-3 yang ngantri. Nakal-nakal kabeh, tapi diusir sama tetua situ. Nah itu kuntinya ini ngerewangi. Jangan kesini lah kayak gitu ngalang-ngalangin. Mau maburnya kayak yang saya lihat kan lagi keluar ke atas itu cuman kelihatan ininya, kain yang bawahnya itu orang miring, maburnya miring. Kata yang pada lihat maburnya begini miring kayak layangan berarti ya, ada miring begitu. Akhirnya kan penasaran banget, itu udah pagi, berarti nanti sore nyamuk, ada tradisi nyamuk itu bikin nasi kuning, ada urap-urapan, ikan asin, telur yang dibelah-belah. Nanti kita tumpengan gitu lah ya, tumpengan tapi nggak ditumpeng gitu ya. Iya ditumpeng. Oh ditumpeng cuman nggak didoain kayak orang tahlilan, cuman didoain ala-ala lah seperti itu. Nanti kita yang biasanya belum mandi, Allahu Akbar itu asar mandi adus kabeh dandan gagah-gagahan. Paling bagus pakai pakaian yang kayak lebaran gimana sih? Nah terus nanti di latarnya orang yang lahiran ada baris, kamu di situ rapi gini, nggak ngapa-ngapain, bener-bener rapi. Nanti akan menerima upeti berupa itu tadi nasi pakiran kuning, yang dibungkus daun pisang, nasi kuning, terus tadi lauk-lauk, ikan asin, telur yang suwir-suwiran, terus ada gesek nasi ini ya, terong mentah, timun, terus kacang panjang. Letak-letik makan enak banget dan mewah banget saat itu. Itu kayak orang kondangan. Iya orang kondangan. Itu setelah nyebar dulu pakai duit koin ya. Duit koin nyebar ini buat nanti buat jajan, buat saku sekolah, makan sedap banget. Temanya ngomongin yang tadi malam. Wis kan. Nah itu karena kesorean atau apa? Teman saya ngomong itu di depannya itu bambu-bambu. Sing didomongi kan anak sing mau. Yang kita omongin itu dari tadi ada ngeliatin kita makan. Nondi percaya. Dulu itu harus percaya walaupun kita nggak ngeliat, tapi kayaknya kepercayaan sama temen itu benar-benar. Karena memang kadang kita yang ngeliat, temen juga ngeliat. Di mana? Kayak nuding itu di dapuran bambu. Itu ada dapuran bambu 2 lebar banget gitu ya. Kita itu hampir bersamaan ngeliat ada sesuatu yang bergerak di belakang. Kayak gitu, cuman lambat banget. Kayak nggak jalan, cuman layang begitu kan. Tapi di ujungnya sama-sama nggak ada putus. Jadi dia hilang dari dapuran bambu, tapi di yang kosong itu nggak ada keluar apapun. Ini apa sih? Orang itu dawa, ternyata ada yang lemah dari dalam. Dudu, kalau itu bukan. Kalau itu yang nungguin kebun. Simbah katanya, simbah. Kalau saya lagi nyapu aja, dia kadang-kadang nyapa. Sing bersih onok kayak gitu. Kalau nyapuin kebun, suruh yang bersih. Bangsa kayak gitu kan susah.
suruh yang bersih, terus kebersihan ngomong lagi. Jangan terlalu bersih. Angel, susah dimengerti. Bentar bro, ayo. Ya. Oke, lanjut. Nah itu ada cerita di saat pemotongan ini pusar ya, yang dari hari-hari itu, ya kan, yang nyambung ke bayi. Jadi saat itu pagi-pagi mau subuh keluarnya si bayi itu. Memang aku dengernya rada ngakek-ngakek gitu, tak kira memang ada bayi yang lain, cuman agak gede ya. Katanya ya itu bukan bayi yang dilahirkan, bayi baru gitu. Bukan bayi baru. Katanya yang di luar itu ngantri, yang di wuwungan juga ada yang nemplek, itu sosoknya kayak gitu semua. Dan ini hampir ada kesalahan. Jadi kalau dukun bayi dulu dia punya kayak pusaka buat bantu. Itu berupa kayak brojol namanya lah, seperti itu. Nanti dicelupin ke, kalau sekarang botol aqua mungkin. Kalau dulu ya toples bening gitu. Dicelupin, nanti airnya diusap-usapin di bun-bunan, puser biar keluarnya lancar. Nah ini kan nggak boleh kadang-kadang, karena nggak ada alat pemotong atau memang situasinya harus memang ada gangguan. Kadang pernah ada kejadian katanya di zaman kuno nggak ada yang motong, lupa motongnya pakai keris ini juga, itu bisa fatal. Jadi mungkin karena kalau sekarang penalarannya kalau banyak korosi atau kotor ya, itu malah bisa infeksi, meninggal. Jadi pagi itu padahal dia punya alat buat motong ini atau gunting lah, si dukun bayi, bukan bidan sama sekali, nggak ada bidan waktu itu. Ada di kota mungkin, itu lupa. Dan untungnya ada yang ngingetin, itu sama-sama nenek-nenek tua. Nenek-nenek tua itu satunya tadi mbah dukun bayi, satunya memang neneknya dia. Itu ngomong, "His, sing bener mu," kayak gitu. Yang bener mu, kapan mau gelingan gua apa? Itu mau mutusnya gua apa? Itu udah dipegang tinggal ditek gitu doang. Itu pakai gamannya. Iya. Astagfirullahaladzim, kayaknya kelapa asemis, plok, lemparin ke sana. Itu kayaknya kena sesuatu katanya. Itu bunyi kayak gitu, itu kesakitan di sana. Tapi ngelemparnya geribik, tembus katanya. Ya memang berat sih, benda itu kan berat, ininya udah rapuh atau apa, itu keluar. Kalau di luar lagi ada orang lihat kan bisa kena palanya ya. Untungnya anak kecil saat itu nggak ada. Dan waktu mau subuh itu dilemparin, terus diingetin, aku kayak kelalen kabeh bisa nepet-petan sih. Kenapa aku saat ini kayaknya lupa semua? Ya Allah, ngapura ya. Ini yang dimintain maaf, dia udah saking lemes, nggak pendarahan aja udah luar biasa. Akhirnya normal, digunting pakai biasa dan disuruh ditungguin nyampe benar-benar adzan subuh. Itu baru satu persatu yang di luar itu pada berangsur. Mungkin ada suara adzan, dia nggak suka atau apa ya. Keluar, akhirnya ditungguin nyampe pagi-pagi, ada kabar dari tetangga, mbah ngomong itu udah lahiran, kok balik sekolah aja lunga-lunga, jangan main jauh-jauh, nanti sore mau ada acara nyamuk. Ganti adu sing gagah, padahal kan sekolah aja pulang jam 11, jam 10, sorenya masih lama banget, gak kemana-mana Bi, kayak punya acara kita gitu loh. Itu aja sih gitu. Oke. Terima kasih Bro Ayung, satu cerita dari masa lalu. Cerita yang cukup lama, mungkin beda daerah, beda tradisi ya. Tadi di daerahnya Bro Ayung itu ada seperti itu, dan itu sangat menarik. Terima kasih Bro Ayung udah berbagi. Itu tadi cerita horor, termasuk masalah budaya setempat kayak gitu ya. Baik, kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Ngobrol Horor. Jaga kesehatan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.